tutup mata, sampai kau tutup mataku, sampai kau tutup mataku, kembalilah. Prabu, mari kita berdoa buat Tuhan Yesus. Biarlah pagi ini kita dapat memberikan yang terbaik. Karena saya mengatakan kesempatan kita di dunia terbatas. Kesempatan kita di dunia sangat singkat. Dan di mana kita harus kembali ke tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Biarlah selagi nafas kita masih ada, kita mau belajar untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini dalam menikmati hadirat-Mu. Karena hari ini adalah hari yang sudah Engkau tentukan bagi setiap kami umat-umat-Mu yang percaya kepada Engkau, untuk berkumpul memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Mari Tuhan Engkau kuduskan kami di tempat ini. Kemuliaan Tuhan Engkau nyatakan bagi kami di tempat ini. Kemuliaan Tuhan yang dapat melingkupi kami di tempat ini. Pulihkan kami dari setiap kelemahan kami. Pulihkan kami dari setiap kelalaian kami. Dan biarlah di hari ini kami belajar mengerti akan rencana-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Segala tipu daya setan iblis, hal-hal duniawi yang ingin menarik kami untuk tidak hidup di dalam kebenaran-Mu. Pada pagi hari ini kami saat ini kami runtuhkan setiap siasat-siasat iblis itu yang sudah membangun di dalam hati kami atau yang membangun dalam pikiran kami. Kami runtuhkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap benteng-benteng iblis kami runtuhkan semuanya dalam nama Yesus. Dan kami minta kekuatan kuasa daripada kuasa Roh Kudus-Mu yang berkarya dan berkuasa atas setiap pribadi kami. Di mana saat ini kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Mari Engkau urapi hamba-Mu yang akan membagikan berkat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, pewahyuan Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Dan biarlah semua kami yang ada pada pagi hari ini, kami diberkati melalui kebenaran firman. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah hidup dan yang berkuasa. Kami percaya bahwa kami ada di tempat ini bukan secara kebetulan, tapi kami ada di tempat ini karena anugerah-Mu atas kami. Dan anugerah-Mu itu akan membawa kami untuk mencapai rencana-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya semuanya. Ada sukacita? Si Tuhan yang di tengah ada sukacita, semangat. Puji Tuhan. Sejak selamat datang untuk kita semuanya. Baik bagi saudara yang baru pertama kali hadir bersama kami, sejak selamat datang di tempat ini. Dan biarlah di tempat ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita mengalami lawatan dari Tuhan. Amin. Baik saudara, kita langsung saja firman Tuhan di dalam 1 Petrus Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Walaupun pagi ini banyak tidak hadir ya, kita yang ada kita tetap bersukacita. Pertama Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan ayat yang ketiga, saudara ayat yang keempat kita jumpa di ayat yang ke-9. Saya mulai dengan perikop pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang bersifat di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Setelah itu sekarang ini kamu harus
ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Sama-sama. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Haleluya. Salam kemenangan iman untuk kita semua. Puji Tuhan, saudara, kebenaran firman Tuhan ini yang akan memberkati kita dengan tema jaminan terindah di dalam Kristus. Tema kita hari ini adalah jaminan terindah di dalam Kristus. Saya mau katakan kepada kita, saudara, firman Tuhan yang kita sudah baca pagi ini, bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia ini pasti punya jaminan. Haleluya. Kalau menjadi seorang PNS, dia pasti mendapat jaminan dari negara. Kalau menjadi seorang petani, sudah pasti ia mendapat jaminan dari hasil pertaniannya. Kalau menjadi seorang karyawan, maka dia pasti mendapatkan jaminan dari bosnya atau dari atasannya. Di dunia yang cuma bersifatnya sementara saja, itu punya jaminan. Haleluya. Dan saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini yang percaya kepada Kristus, bahwa di dalam Tuhan pun ada jaminan yang kekal. Amin. Di dalam Kristus ada jaminan. Dan jaminan di dalam Kristus itu nilainya tidak sebanding dengan apapun yang kita miliki di dunia ini. Haleluya. Makanya kita harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun dalam iman percaya kita kepada Tuhan ada tantangan, ada badai, ada masalah, tapi saya mau katakan, iman kita kepada Kristus tidak tergantung dari situasi dan kondisi. Haleluya. Jangan sampai iman kita tergantung dari situasi dan kondisi. Kalau saat kita baik, ya semuanya haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau lagi semuanya sudah tidak baik, jangankan haleluya, haleluya yang ada. Amin. Jangankan ketemu teman salam atau haleluya, oh buka asamnya ada. Kenapa? Jangan tanya. Lebih bagus kau diam, kau aman. Kau tanya, kau bahaya. Ini bahaya, saudara. Jadi mari kita belajar bahwa ada jaminan di dalam Tuhan. Kalau ada jaminan di dalam Tuhan, saya mau katakan iman kita kepada Kristus harus teguh. Amin. Jangan tergantung dari kondisi dan situasi. Kalau keadaan baik-baik, ya oke lah. Tapi kalau keadaan lagi terjepit, ya sudahlah, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Tapi kalau kita tahu ada jaminan yang pasti dalam Tuhan, walaupun dalam keadaan terjepit sekalipun, pasti kita akan tetap bersukacita, pasti kita akan tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi saya mau katakan bahwa masalah demi masalah dapat menerpa kita sebagai orang percaya, bahkan kesulitan mungkin terjadi. Tetapi saya mau katakan, iman orang percaya kepada Kristus harus tetap teguh. Amin. Iman kita harus tetap teguh. Walaupun masalah satu belum selesai, mungkin satu terjadi lagi. Satu belum selesai, terjadi lagi yang satu. Baik itu dalam karir saudara, baik itu dalam usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, mungkin masalah begitu bertubi-tubi terjadi. Tapi saya mau katakan, tetaplah bersandar pada Yesus. Amin. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih sehat, percayalah, kalau kita berjalan dalam rencana Tuhan, Tuhan pasti sanggupkan kita untuk melewati semuanya itu. Haleluya. Karena orang yang ada di dalam Kristus memiliki jaminan yang terindah. Amin. Ada jaminan yang terindah di dalam Kristus. Kalau orang dapat pekerjaan yang baik, gajinya baik, itu kerjaannya pun apa kabar? Bisa 1 kali 24 jam. Haleluya. Kenapa? Kenapa dia bisa berjuang 1 kali 24 jam? Karena dia tahu
hasil yang akan dia dapatkan, hasil yang akan dia temukan. Maka walaupun 1 kali 24 jam dia sibuk, dia tetap semangat. Karena yang membuat dia semangat karena ada hasilnya, karena ada nilainya. Nah, kita di dalam Tuhan pun nilainya itu kekal. Amin. Jadi saya mau katakan di sini pun yang pertama saya katakan bahwa orang yang ada di dalam Kristus memiliki masa depan yang cerah. Orang yang ada di dalam Kristus memiliki masa depan yang cerah. Coba kita baca ayat 3 dan 4 ini ya. Ayat 3 dan 4 di sini berkata bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Suatu hidup yang penuh pengharapan bahwa di dalam Kristus ada masa depan yang cerah. Jadi saudara jangan ragu datang kepada Tuhan. Saudara jangan ragu percaya kepada Tuhan. Tapi sungguh-sungguh. Coba saudara yang bekerja. Kerja di 1 belum 1 bulan pindah lagi ke 1. Sebelum 1 bulan pindah lagi ke 1. Kira-kira ada hasil tidak? Dapat capek yang ada. Dapat nol kabuhat yang ada. Tapi coba saudara tekuni pekerjaan itu, apapun tantangan dalam pekerjaan itu, saudara harus berani terobos itu tantangan. Karena apa? Ada jaminan yang akan saudara dapat. Tidak ada di muka bumi ini yang tidak ada tantangan dalam kita melakukan sesuatu. Semua yang kita kerjakan pasti ada tantangannya. Mau baik atau tidak baik ada tantangan. Ikut Tuhan pun ada tantangan. Walaupun Tuhan Maha Kuasa, tetap ada tantangan. Kalau tadi kita baca firman Tuhan, pencobaan itu untuk menguji kemurnian iman kita. Maka di dalam pekerjaan kalau ada tantangan, itu mungkin menguji kesetiaan saudara, ketekunan saudara, tanggung jawab saudara dalam pekerjaan yang dipercayakan bagi saudara. Haleluya. Nah begitu pun dengan Tuhan. Sebelum Tuhan memberikan suatu nilai yang sangat mahal, Dia akan menguji kemurnian iman kita. Sejauh mana iman kita kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan, sebagai orang percaya harus ada sukacita dan ucapan syukur itu muncul karena Kristus melalui kebangkitan Kristus telah bangkit bagi kita. Sesungguhnya kita ini sudah hilang pengharapan. Kita ini sudah benar-benar tidak ada lagi yang namanya masa depan karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Membuat masa depan kita suram. Membuat kita mengalami kutuk. Tapi melalui kebangkitan kembali oleh Yesus Kristus, Dia melahirkan kembali kita. Dan ketika Yesus melahirkan kembali kita, Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Saya kasih contoh. Ketika bapaknya berkeluarga dan melahirkan seorang putra yang namanya Abel Aditya Bela, dipanggil Elvira, dia tidak pernah berpikir mau makan jam makan jam, dia tidak pernah berpikir itu. Dia tahu saja bapaknya jam makan bapaknya sudah tersedia. Dan ketika dia lahir, yang namanya seorang ayah yaitu Melkisedek Melek bersama ibunya Netianai, mereka sudah mulai berpikir apa yang harus dipersiapkan untuk anak ini. Dan mereka akan berusaha, walaupun mungkin mereka begitu banyak kekurangan, tapi mereka berusaha semaksimal mungkin anak mereka ini harus terjamin. Amin. Nah begitu pun dengan Tuhan. Ketika kita dilahirkan kembali di dalam Kristus, Tuhan tidak membuat kita terlantar. Tuhan tidak membiarkan kita. Tapi ketika kita dilahirkan kembali dalam Kristus, sudah pasti Kristus menjamin hidup kita. Amin. Sudah pasti Tuhan menjamin masa depan kita. Bahkan bukan masa depan yang cuma sementara, tapi bahkan Kristus menjamin masa depan yang kekal, yaitu keselamatan jiwa kita. Makanya kita harus hidup sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Oh, dalam Kristus ada jaminan. Kalau saudara dan saya sudah dilahirkan kembali dalam Kristus,
menerima kehidupan yang baru dalam Kristus, jangan lagi kita main-main dengan dunia ini. Jangan lagi kita main-main dengan dosa. Karena itu yang akan menghancurkan kehidupan kita. Seperti anak-anak yang berontak terhadap orang tuanya dan dia keluar lalu kemana-mana, masa depannya pasti suram. Bukan orang tua yang tidak perhatikan, karena dianya yang berontak. Haleluya. Bukannya Tuhan tidak menjamin hidup kita, karena kitanya yang berontak terhadap firman Tuhan. Tapi kalau kita taat turut melakukan firman Tuhan, saya yakin pasti kita akan terjamin. Jangan sampai kita terjadi seperti anak bungsu ya, yang hilang, sudah makan nasi babi baru sadar untuk kembali ke rumah Bapa. Hari selagi kita masih baik-baik, marilah kita belajar untuk tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kebangkitan Kristus membuat orang percaya dilahirkan kembali sehingga memiliki masa depan yang penuh harapan. Melalui kebangkitan Kristus ada masa depan bagi saudara dan saya. Makanya saudara tidak perlu ragu lagi akan masa depan saudara. Sama juga seperti Anda yang kalau dia lahir orang tuanya beli segala, dia tidak akan ragu tentang masa depannya karena dia tahu harta bapak saya pasti turun ke saya dong. Tidak mungkin harta bapak saya turun ke tetangga. Itu kan bahaya. Harta orang tua sudah pasti turun ke, begitupun warisan dari Tuhan pasti turun kepada anak-anak yang percaya kepadanya. Amin. Jadi mari kita harus memiliki keyakinan yang pasti. Jadi saya katakan dalam setiap masalah yang sedang dialami oleh kita, jangan kita melihat masalah yang besar itu, tapi mari kita melihat Tuhan yang besar lebih dari masalah itu. Amin. Bahwa di balik persoalan itu ada jaminan yang terindah di dalam Kristus. Dan sesuatu yang indah itu memang ada prosesnya. Tidak ada sesuatu yang tidak ada proses. Kita mau lamar kerja di toko saja, yang pertama orang tanyakan pasti, apa pengalaman selama ini? Dan dia tanyakan pertama pengalaman kerja. Tidak mungkin dia tidak tanyakan, pasti dia tanyakan. Kita sudah masukkan lamaran, tapi dia akan tanyakan pengalaman kerja. Kerja apa saja sebelum di sini, atau belum pernah kerja baru mau di sini. Kalau orang sini yang maju dia akan berkata, oh belum pernah kerja, sudah kau pergi cari kerjaan lain dulu lah. Kalau kau punya pengalaman baru datang sajalah. Seperti itu. Jadi mari kita belajar. Jangan masalah membuat kita untuk menjauh dari Tuhan. Haleluya. Jangan tantangan membuat saudara lari dari Tuhan. Apalagi hanya cuma masalah putus cinta lalu tidak mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Ya kan? Dia putus cinta, akhirnya Tuhan pun kena. Ya. Kalau anak-anak muda tuh yang tahu, ya kan? Dia pacaran Tuhan tidak tahu, tapi setelah putus Tuhan pun ikut terlibat. Ya. Sudahlah, saya tidak mau pergi lagi. Kenapa? Ya, saya tidak mau lihat muka. Berarti selama dia ibadah itu mau lihat dia salah, bukan mau lihat Tuhan. Makanya saat renggang dia tidak mau ibadah lagi. Tapi kalau dia datang ibadah karena Tuhan, walaupun sudah renggang dia akan berkata supaya kita saya akan buktikan suatu saat kau akan nyesal. Kenapa saya putus dia? Coba saya jawab putus balik. Ya saya penyesalan dari Tuhan. Ya. Coba itu hari saya pertahankan. Dulu mau ikut dong berkata, saya nyesal. Ternyata orang paling bahagia dengan dia. Saya cemburu sekali dengan dia. Itu baru mantap loh saudara. Haleluya. Jangan baru misalnya kau susah stres. Kayak tidak ada lagi perempuan di dunia ini. Dan tidak ada lagi laki-laki di dunia ini. Harus selalu ada ucapan syukur. Dan biarlah setiap masalah itu tidak membuat kita goyah. Haleluya. Setiap masalah jangan membuat engkau goyah untuk menjauh dari Tuhan. Jangan loh saudara. Justru saat saudara pacaran ada masalah itu baik, sehingga saat berumah tangga saudara tidak kaget. Tapi kalau dia baik-baik saja, dia saja dan
satu kali berumah tangga dan sudah berumah tangga baru dia mas paksa sekali saudara langsung stop. Apa stop jatuh memang. Ini langsung jatuh karena apa? Saya pacaran tidak seperti ini, kok tiba-tiba dia begini. Ini saya baru tahu ini. Baru tahu. Haleluya. Jadi jangan sampai sudah berumah tangga baru shock terapi. Itu lebih sakit loh saudara. Mari kita belajar untuk taat. Jadi mari ketika terjadi persoalan, mari kita melihat pribadi Tuhan yang besar. Amin. Bahwa Tuhan sanggup untuk membawa kita keluar. Sebagai manusia kita punya keterbatasan. Haleluya. Sebagai manusia ada kelemahan dan kelalaian kita. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, percaya kita sanggup melewati setiap masalah-masalah yang secara manusia mungkin kita sanggup, tetapi itu membuat kita bisa melewati semua. Coba kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Apa kata firman Tuhan? Kita baca sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-16 dia berkata, bersukacitalah senantiasa, artinya dalam keadaan apapun, rasanya tidak nyaman, rasanya tidak enak, apalagi dalam keadaan seperti ini. Mungkin ada saudara yang kerja dan di PHK, saudara harus tetap bersukacita. Haleluya. Atau penghasilan saudara dalam sekarang ini tidak seperti sebelum COVID, tetap sajalah bersukacita. Amin. Tetap saja semangat. Bahkan ayat yang ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Justru ketika di saat badai datang menerpa, biarlah kita tetap berdoa. Nah, ada orang ketika ada masalah dia tidak bisa berdoa. Dia larinya ke apa? Mabok. Larinya ke apa? Judi. Larinya ke apa? Berbuat. Nah ini bukan tambah baik loh saudara, tambah rusak. Kalau ketika ada masalah dan engkau lari ke mabok, hai anak-anak muda, ketika engkau ada masalah, duduklah di kaki Tuhan. Jangan engkau lari kepada mabok, jangan engkau lari kepada judi, jangan engkau lari kepada hal-hal yang akan menghancurkan masa depan. Tapi larilah di kaki Tuhan, berlututlah di kaki Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Amin. Ada persoalan apapun itu, usaha, bisnis atau pekerjaan, berdoalah kepada Tuhan. Amin. Mengucap syukur bahwa setiap kejadian itu mengajari kita supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Karena ayat yang ke-18 dia berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Inilah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, bahwa dalam hidup kita harus belajar untuk selalu mengucap syukur. Karena tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan berarti kita sedang menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan itu tanda kita menghargai setiap perbuatan-perbuatan Allah yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Jangan sampai beras tinggal sedikit, sudah mulai tidak berdoa lagi dan mulai serahkan. Wah nih saya berdoa terus pegang tangan tadi pagi paling kuat, kenapa beras kok masih kosong? Dan usaha cari. Haleluya. Tuhan tidak mungkin datang membuka apa 12 dan langsung isikan beras. Lalu kau ambil haleluya beras penuh. Kalau kau berkata puji Tuhan haleluya, tidak misalnya. Tapi di saat kau berdoa dan kau keluar, pasti ada mujizat bersama. Pasti ada mujizat terjadi atas hidupmu. Haleluya. Jadi mari kita belajar bahwa ada jaminan di dalam Kristus. Mari tetap berharap dan bersandar penuh kepada Tuhan. Apapun yang hari-hari ini kita hadapi, tetap bersyukurlah. Kalau dapatkan istri yang cerewet, bersyukurlah. Mungkin dengan cerewetnya membuat kita semakin semangat dalam bekerja, ya kan? Baru meletakkan kepala, tidur terus, lihat anak popok susun ada lagi. Tidur terus di susu habis nih.
bangun lagi. Ya anak susah harus bangun lagi. Akhirnya memerintahkan kepala khusus. Akhirnya langsung berkata, Tuhan, satu saya cukup. Dan bagianku satu saya susah. Saya bisa. Apalagi buat tidak. Saya bisa gila Tuhan. Ya. Yang belum berkeluarga pasti belum mengalami. Tapi kalau sudah berkeluarga senyuman lebar, karena pasti sudah mengalaminya. Ya. Jadi mari belajar saja bersyukur. Apalagi anak tambah aktif lagi. Oh, repot sudah. Tapi saya mau katakan, belajarlah bersyukur. Belajar bersyukur. Sejauh manakah kita memiliki ucapan syukur itu dalam diri kita? Janganlah kita menjadi orang yang suka nuntut, ngotot, tapi kita tidak pernah belajar bersyukur. Apa yang ada saat ini ada padamu, syukuri saja. Pekerjaan apa yang saat ini kau sedang memulai, syukuri saja. Dan dimulai saja bersama dengan Tuhan. Pasti engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Jangan tunggu yang langsung besar. Mulailah dari yang kecil. Yang penting engkau lalui bersama dengan Tuhan. Engkau melangkah bersama dengan Tuhan. Pasti ada jaminan. Amin. Ada jaminan. Tidak bilang tidak. Oke, poin yang kedua. Poin yang kedua saya katakan, orang yang ada dalam Kristus memiliki jaminan pemeliharaan hidup. Tuhan mau memelihara hidup kita. Coba kita baca ayat yang kelima ya. Ayat yang kelima di sini dia berkata bahwa yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sementara kita menantikan kehidupan kekal yang akan dinyatakan saat kita menutup mata kita, kita kembali keselamatan yang disediakan bagi kita. Selama kita di bumi, firman Tuhan berkata, kita akan terpelihara. Amin. Paling tidak makan minum kita sudah cukup. Amin. Jam makan kita makan, jam minum kita minum. Ya, tidak sesusah-susah kami. Saya dulu baru memulai pelayanan saudara, saya tinggal di kos. Waktu itu uang tidak ada. Pas siang orang sudah mulai memasak dan tumis sayur, babunyi, saya tidak ada sayur untuk ini. Saya berpikir nanti kalau saya tidak kasih babunyi tacu, nanti orang pikir saya makan kosong. Saya bakar kompor, saya buat tacu. Tacu panis-panis saya bawa air bunyi. Orang pikir saya tumis sayur. Pas saya cuma buat tacu dan kasih panis air saja bunyi tacu. Dan saya sendok nasi dan saya makan nasi, saya katakan terima kasih. Terima kasih. Saya pernah alami loh saudara. Hanya karena karena di sebelah bunyi tumis harum sekali. Orang berkata, wih, masa saya apa kok kami sencium harum? Pokoknya ada sih. Kok cuma air masa bunyi? Ini lagi kami. Ini saudara tidak pernah alami. Tapi saya pernah alami hal untuk menutupi saja kelemahan yang terjadi. Orang berpikir saya mengenal sayur, tapi hangat seputih. Tapi apakah itu membuat saya berhenti melayani? Sampai sekarang tetap saya katakan engkau baik, engkau dahsyat. Dan Tuhan selalu menjawab doaku. Besok tanggal 21 ulang tahun kami pernikahan yang ketiga. Dan ternyata besok, seperti tahun lalu pas ulang tahun yang kedua saya katakan kepada saudara, di ulang tahun pernikahan kedua, saya katakan kepada Tuhan kami berdoa. Tapi di ulang tahun ketiga Tuhan, kami tidak berdoa lagi. Tapi saya pastikan kami bertiga. Dan itu terjadi. Besok ulang tahun yang ketiga, benar-benar kami bertiga. Dan jujur tadi malam saya berdoa dan saya sangat berharap hari ini kami sama-sama harus hadir untuk foto bersama bertiga. Besok saya mau posting bertiga. Tapi ternyata tidak akan juga. Saya mengucap syukur salah. Saya bilang terima kasih. Tidak apa-apa Tuhan. Saya tidak apa-apa tuh. Saya percaya ada waktu yang terbaik lagi. Iya, saya berkata, ayo kita beribadah lah. Terus saya berkata, aduh saya bingung. Besok kan kita ulang tahun ketiga ini kita mau foto bersama di gereja. Kok sudah bisa cuma paksakan? Sudah, biar saya sendiri saja. Dan saya percaya pun mungkin saudara
pun ada mengalami persoalan masalah, mungkin tidak seperti yang saya alami, tapi saya mengatakan, kalau engkau tetap bersama Tuhan, ingat jaminan Tuhan tidak pernah lepas dari hidupmu. Jaminan Tuhan tidak pernah terlepas. Mungkin engkau susah, tetapi engkau makan tidak pernah makan kosong. Paling tidak sayur pun ada. Daripada saya makan nasi tapi hanya cuma rebus air, dan saya hanya cuma makan saja supaya teman kos berkata mendengar bahwa ternyata saya tumis sayur, padahal tidak, itu cuma air rebus saja. Saya percaya orang yang pernah kos mungkin pernah mengalami. Bukan mengalami seperti saya, tapi maksudnya begini. Dia sarapan paginya jam 11 supaya apa? Sekaligus dengan siang dan malam baru makan lagi. Seperti itu. Tapi saya rasakan ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Bahkan sampai hari ini saya berpakaian tiap minggu bisa ganti-ganti, itu hanya cuma pemeliharaan Tuhan saja. Wah, saya berkata, kan firman Tuhan berkata cukup ada pakaian dan makan minum cukup, apalagi mau dibanggakan. Nah, kalau sampai hari ini kau diberkati lebih dari itu, bersyukurlah. Amin. Bersyukurlah. Dan biarlah ketika engkau diberkati dunia, tetap juga mengejar berkat daripada Tuhan, yaitu keselamatan kekal itu. Amin. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan kekal itu, karena ayat 34 sangat jelas. Di sini dia berkata bahwa yaitu kamu yang terpelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Menantikan keselamatan kekal yang akan dinyatakan pada zaman akhir, akhirnya saat kita dipanggil pulang. Ini di dalam Tuhan kita terpelihara, baik secara jasmani pun akan terpelihara. Memang awalnya berjuang, tetapi saya percaya berjalannya waktu kita terpelihara dengan baik. Bahkan mungkin Pak Mundus di sini yang punya toko, apakah Pak Mundus langsung buka toko? Tidak. Sempat saya perkenalan pertama awal, Pak Mundus bersama istrinya berkata, Pak Mundus berkata dia pernah naik motor L3 GL 300 ya, Yamaha ya. Dan itu saat terjakan setirnya itu terlepas, dan hanya karena perlindungan Tuhan saja beliau masih ada sampai hari ini. Dan apa yang mereka lakukan awal? Dengan istrinya jalan kaki jual pakaian, masuk rumah keluar rumah. Sampai hari ini ternyata sebuah toko sudah berdiri di Kabupaten Bintang. Dan ternyata menunjukkan bahwa bukan hanya Cina saja ya bisa buka toko, tapi orang pribumi pun bisa buka toko, asalkan berjuang bersama Tuhan. Kenapa Pak Mundus berasa demikian? Karena mereka selalu dilibatkan Tuhan. Dan sampai hari ini mereka pun tetap mengasihi Tuhan. Nah, mari saya mau katakan, setiap kita punya karunia yang berbeda, kasih karunia yang berbeda, berkat Tuhan pun berbeda-beda. Tapi satu hal yang saya mau katakan, hatimu tetap harus berpaling sama Tuhan. Amin. Jangan hanya fokus kepada hal yang sementara, karena itu cuma sesaat saja yang mati tidak bawa. Kalau kita saat ini diberkati dunia, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya nama Tuhan jangan dipermalukan. Memang benar ketika sehingga orang melihat dulu dia belum ikut Tuhan, ternyata hidupnya kacau balau. Tapi saat dia ikut Tuhan, ternyata kehidupannya kok tertib, rapi. Wah, semuanya terjamin sekali. Wah, ya sekarang kenapa ya kok bisa begitu ya? Dan ketika dia datang bertanya, tinggal kau cuma ceritakan satu pribadi, yaitu pribadi Yesus, yang membuat engkau semakin naik, yang membuat engkau semakin sukses. Apa yang tidak pernah dipikirkan, itu pasti Tuhan kerjakan. Dan itu memang saya alami dalam diri saya. Saya alami. Dan saya rasakan pemeliharaan Tuhan. Semakin hari bukan semakin rusak, tapi semakin hari Tuhan semakin berubah. Semakin hari Tuhan semakin memperbaiki. Semakin hari Tuhan semakin mengangkat. Walaupun tidak langsung begitu tinggi, tapi satu tangga ke satu tangga yang lain, itu sudah pasti. Haleluya. Maka tetap milikilah hati yang mengasihi Tuhan. Jaminan yang pertama ini berbicara tentang jaminan yang akan datang, yaitu jaminan keselamatan. Bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan, sudah pasti kita akan memperoleh jaminan keselamatan. Dan itu pastikan harus ada pada setiap kita yang ada pagi ini di tempat ini. Amin. Harus ada sama kita. Kita harus punya keyakinan bahwa saat kita mati, keselamatan itu harus menjadi bagian kita. Kalau sampai hari ini kita belum tahu kita mati kemana, saya mau katakan lebih bagus hari ini kau jangan percaya Yesus.
Buat apa kau percaya Yesus tapi engkau tidak tahu matimu gimana? Tapi kalau hari ini kau percaya Yesus, pastikan engkau mati, engkau ke surga. Dan pastikan hidupmu berjalan dalam rencana Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Amin. Hidup dalam rencana Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan. Percaya keselamatan pasti engkau dapatkan. Dan jaminan yang kedua saya mau katakan ini berbicara tentang jaminan masa kini atau jaminan saat kita ada di dunia. Kita terpelihara. Cukup untuk makan minum, cukup. Kalau ada yang lebih, puji Tuhan, itu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, untuk menolong keluarga, memberkati orang lain. Tapi kalau hari ini kau masih cukup, percaya, belajar berkorban dari yang cukup, maka Tuhan akan memberkati engkau dan engkau akan mulai memberkati jiwa orang lain. Haleluya. Jangan tunggu berlebihan, tapi mulai dari cukup, engkau sudah mulai melangkah. Saya percaya Tuhan akan menjaga setiap hidup kita. Amin. Dan saya melihat hari-hari ini kita semua terjamin. Yang dulunya tidak punya pekerjaan, semuanya akhirnya sudah punya pekerjaan. Tidak ada yang tidak, kecuali yang memang malas dan tidak mau kerja. Ya apa boleh buat, kita tidak bisa paksakan. Tapi kalau yang punya kerinduan, seharusnya saja ada pekerjaan. Bahkan ada yang berusaha untuk buka pekerjaan sendiri. Bukankah itu pertolongan dari Tuhan? Mari kita belajar untuk melangkah bersama Tuhan. Karena ayat yang kelima di sini jelas berkata ya, ayat yang 5 sini berkata bahwa yaitu kamu yang terpelihara dalam kekuatan Allah oleh iman. Kita terpelihara oleh karena kekuatan Tuhan, bukan karena kita. Tapi kalau hari ini kita berbuat apa masih bisa, itu karena kita terpelihara oleh Tuhan. Amin. Kita disertai oleh Tuhan, sehingga kita bisa buat apa saja saat ini. Dan kita rencanakan apa untuk kita berbuat, dan rencana itu bisa berjalan. Itu karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Maka tetaplah rendah hati. Tetaplah rendah hati, tetaplah mencari Tuhan. Tinggikanlah Tuhan dalam hidup kita. Coba Roma 8 ayat 18. Ini ayat-ayat yang sudah mau terakhir ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya kepada kita. Penderitaan jasmani yang saat ini kita alami, saudara, tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jangan sampai hanya karena kebutuhan jasmani lalu kita tinggalkan Tuhan. Kita tidak mau beribadah kepada Tuhan. Kita tidak mau datang memuji Tuhan, sehingga hari Minggu pun kita pikir hari Selasa. Haleluya. Hari Minggu kita pikir hari Rabu. Kita fufar terus sampai hari ini kita tidak tahu. Orang tanya, sampai kita bingung, kita tanya orang ini hari apa? Padahal hari Minggu kita pikir hari Senin. Kenapa? Hanya karena penderitaan yang dialami secara jasmania, sehingga akhirnya dia melupakan kemuliaan yang akan diterima akan datang. Tapi firman Tuhan hari ini datang mengingatkan kita supaya kita tetap setia bahwa pemeliharaan Allah berlangsung terus menerus. Amin. Dalam setiap kehidupan kita, Dia tidak pernah kewalahan atau lalai sehingga Ia tidak memelihara hidup kita. Ingat, Tuhan tidak pernah lalai untuk memelihara hidup kita, tapi Dia benar-benar memelihara hidup kita. Dia tidak pernah kewalahan dalam kehidupan kita. Tapi 1 kali 24 jam mata Tuhan tertuju pada kita. 1 kali 24 jam mata Tuhan tertuju pada kita. Apa yang kita perbuat, Tuhan selalu turun campur tangan untuk memelihara itu, sehingga semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik, karena mata Tuhan tertuju pada kita. Dia bukan seperti manusia sehingga kewalahan. Tuhan tidak pernah kewalahan dalam mengawasi hidup kita. Tapi Dia Tuhan yang selalu peduli atas setiap kehidupan kita. Dia punya perhatian khusus. Kalau hari Jumat, 2 sahabat saya katakan, Dia punya perhatian khusus karena kita istimewa. Kita punya istimewa. Kalau saudara punya istri, anggap istri saudara istimewa. Nah, saudara buat kejutan-kejutan khusus dan tidak akan nuntut. Ya, kejutan-kejutan khusus tidak harus barang yang mewah. Paling tidak, bangun pagi yang engkau tidak biasa cium, bangun pagi engkau hadapi dia dulu. Mak, saya lihat sini. Mak, ada apa pagi itu ya? Kenapa yang bisa begini? Kita punya kejutan istimewa yang spesial, yang tidak akan terlupakan. Haleluya. Daripada
Baru pacaran ingin cium terus. Sudah menikah, mengucapkan I love you pun tidak. Jangan cium, ucapkan kata sayang pun tidak pernah. Nah ini bahaya. Haleluya. Jadi mari kita terpelihara. Coba kita baca Ibrani 13 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan menjadi ya, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Memang uang, kalau tidak punya uang kita tidak bisa berbuat sesuatu, betul? Dan saya katakan uang bukan segala-galanya. Kitalah yang dapat mengatur uang. Jangan uang itu yang mengatur kita. Amin. Pergunakanlah uang dengan baik. Jangan baru diberkati sedikit undang buat keluarga mabok 2 malam. Ini Tuhan lihat ini, oh ini saya baru berkati sedikit dia suku kumpulkan keluarga mabok 2 malam. Ini kalau saya berkati lagi maka dia bisa mati memang. Ya bagus cukup sudahlah begitu. Ya bagus saya kurangi lagi. Cukup untuk makan minum dan untuk mau beli mabok itu tidak ada sehingga dia jangan beli mabok. Akhirnya memang kita pas-pasan. Mau beli saya juga bergumul dulu dapat beli saya. Ya kan? Jadi mari. Kalau ayat bagian B, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan. Ini janji Tuhan bagi saudara dan saya. Dalam sekejap pun dia tidak pernah membiarkan kita. Sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Matanya tertuju pada kita. Lalu kenapa? Hanya karena uang lalu kita tidak bisa beribadah. Mari. Memang kita butuh uang. Tanpa uang pun pelayanan tidak bisa maju. Tanpa uang pun kalau speaker ini rusak pun kita tidak bisa beli ganti. Pelayanan pun butuh. Tetapi kita yang dapat mengatur waktu. Amin. Biarlah waktu Tuhan untuk Tuhan. Amin. Jadi mari kita tetap melangkah. Dan yang terakhir saya mengatakan bahwa kalau ayat yang ke-7 di sini dia berkata bahwa maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi kalau ayat ke-6 itu berbicara misalkan itu hanya menguji kemurnian iman kita. Dan firman Tuhan berkata dia jauh lebih mahal dari emas yang murni. Kemuliaan yang saudara dan saya akan dapatkan di zaman akhir itu jauh lebih berharga dari emas yang murni. Jauh lebih berharga. Maka mari biarlah kita semakin sungguh-sungguh tetap percaya kepada Tuhan bahwa jaminan-jaminan yang kita miliki, orang percaya tersebut apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus mampu menghadapinya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Apapun itu, mari hadapilah dengan ucapan syukur. Kalau ada tantangan, mengucap syukur Tuhan, tidak ada masalah. Tapi saya percaya inilah caramu untuk membuat saya lebih baik lagi. Dan saya percaya bahwa kau punya cara untuk membawa saya keluar dari masalah ini. Dan kau punya cara untuk mengajari saya untuk lebih berhikmat lagi ke depan sehingga tidak akan terjadi lagi seperti ini. Amin. Tapi Tuhan punya cara untuk menolong kita. Jadi mari kita lakukannya dengan ucapan syukur. Kenapa kita harus segala sesuatu yang kita lakukan apapun itu terjadi kita harus lakukannya dengan ucapan syukur? Karena firman Tuhan berkata Allah selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tapi dia selalu ada bersama kita untuk selalu mendatangkan kebaikan. Kalau yang ini tidak baik tapi kita selalu bersyukur, dia akan turut sama tangan untuk memperbaiki. Coba Roma 8 ayat 8. Ini ayat terakhir. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kita lah. Saudara tahu tidak bahwa apa yang kita kerjakan Allah selalu ada bersama kita? Kalau saudara tahu itu, maka saya percaya saudara pasti punya waktu itu. Tapi kalau saudara tidak mengerti tentang apa yang saudara kerjakan, Allah turut campur tangan, dan saudara kerjakan itu karena kekuatan bukan karena kemampuan, saudara tidak akan menghargai Tuhan. Saudara tidak akan menganggap Tuhan. Tapi kalau saudara tahu bahwa Allah turut bekerja,
Sehingga semua yang saudara kerjakan itu baik-baik saja. Karena Allah selalu bekerja bersama denganmu. Maka saudara akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara akan selalu naikkan syukur saudara. Sukacita saudara akan senantiasa kepada Tuhan. Karena apa? Yang saudara dapatkan karena Allah turut bekerja. Karena Allah turut campur tangan. Maka semuanya berjalan dengan baik. Maka semuanya berjalan dengan aman. Mari kita percaya firman Tuhan. Terakhir kesaksian saya, karena anak kami sering rewel ya. Lalu malulah orang tua dulu buat ini, buat saya berkata kepada Mama, jangan buat ini. Lalu saya, dia kan tapi pakai bahasa timur, bahasa daerah. Mama jangan buat ini. Kita orang timur kan biasa begini. Ya kita orang timur, tapi kita orang timur yang percaya Tuhan tidak seperti itu. Kita pegang firman Tuhan. Jangan lagi buat itu. Justru membuat itu yang buat dia tambah pusing itu, makanya dia bilang. Saya langsung keluar. Ternyata saya masuk ke Bali, istri saya cerita bilang, itu tadi kamu ngomong sama Mama yang membuat itu pilih semua sebuah di tong sampah. Oh ini Mama baik-baik tuh jangan nih. Saya mau baik-baik itu. Ya Mama soal itu semua buang di tong sampah. Ya bilang, memang itu tidak boleh. Buat apa ya? Dengan saksi. Dia saja. Dan ternyata pada situ ada perubahan. Kita orang timur kan bisa harus begini. Ya ini kita orang timur, tapi orang timur yang percaya Tuhan kita harus ikut firman Tuhan. Ya puji Tuhan, ternyata saya pikir nanti tersinggung apa tidak. Ternyata semuanya baik-baik saja. Dan tetap ramah, tetap atur semuanya. Pokoknya aman semuanya. Maka sampai mau pulang saya bilang sudah terserah kapan mau pulang, terserah kalian saja. Ya. Coba. Jadi mari kita harus pegang firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Mama saya tidak lakukan apa saudara. Hanya sedikit-sedikit bawang merah taruh semua. Semua kita masuk kita yang sehat cium sedikit kita sudah pusing. Sedikit masih kecil kalau bawa banyak-banyak oke lah mau pakai sedikit saja lah jangan banyak-banyak. Semua bawa kasut tahu semua. Jadi ini bau ini yang bikin anak pusing. Saya keluar ternyata betul pilih semua dan langsung buang di tong sampah. Sedikit saja toh Mama, jangan banyak-banyak. Anak bukan tidur di atas kasur, dia tidur di atas bawah. Ini semua. Saya buka pintu masuk saja bau-baunya tajam sekali, saya pun pusing. Kalau seandainya bawa yang jaga saya bawa 15 kilo saya taruh keliling rumah saja lah. Tahu sama doa sama Tuhan. Iya kan kalau seandainya bawa bisa jaga. Ya kan logika kita pun harus main, nah ya. Ya jadi anak saya namanya Frila ya. Tapi jangan saudara salah omong bilang viral ya. Karena saudara tidak mau Frila dan saudara bilang viral, ya sudah viral dengan bawang merah sudah. Jadi mari itu terakhir dari saya dan saya yang mau katakan di dalam Tuhan ada jaminan. Jangan ragu, haleluya. Jangan ragu dengan apa yang saat ini kau hadapi. Jangan timbang dengan apa yang saat ini kau alami. Percaya saja. Pegang teguh firman Tuhan. Melangkah di dalam Tuhan, percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau waktu Tuhan yang terbaik, bersabar saja. Bersabar saja dalam menanti di Tuhan dengan selalu angkat pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ini saja kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan buat kita. Apapun persoalan yang saat ini saudara hadapi, hanya cuma saya katakan di dalam Tuhan ada jaminan yang pasti. Jangan ragu, jangan bimbang. Percaya ada jaminan. Percaya Tuhan tidak membiarkan engkau terlantar. Karena Ibrani berkata sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan. Sekali-kali Tuhan tidak meninggalkan engkau. Dia Allah yang selalu ada bersama. Kita akan pujian kita. Tuhan tak pernah lalai. Tuhan tak pernah gagal ya. Dia tidak pernah gagal mengawal setiap hidup kita. Mari kita angkat pujian yang sungguh-sungguh. Apapun masalah itu,
Entah itu rumah tanggamu, masalahmu, masa depan, pendidikan, percaya. Yang terbaik pasti Tuhan menggerakkan. Anak-anak yang mungkin engkau lahir dari keluarga yang orang tua yang tidak sanggup dan engkau berkata melihat orang tuamu saja, engkau melihat bahwa engkau tidak punya masa depan. Ingat, masa depan bukan dari orang tua, masa depan dari Tuhan. Ketika engkau melihat Tuhan, maka engkau akan sedang melihat masa depan. Jangan gantungkan masa depanmu pada orang tua, tapi gantungkan masa depanmu pada Tuhan. Maka engkau akan melihat jaminan Tuhan dan jalan atas hidupmu. Mari kita angkat pujiannya sungguh-sungguh. Karena kalau jaminan itu dari orang tua, banyak orang kaya yang saya melihat juga anaknya gagal, anaknya hancur-hancuran. Karena memang jaminan yang pasti bukan dari orang tua, tapi itu dari Tuhan. Tuhan tak pernah gagal. Pelihara hidupku, Tuhan tak pernah lalai mengawal langkahku. Bila semua terjadi seizin darimu, ku percaya rencanamu indah bagiku. Sekali lagi katakan, Tuhan tak pernah gagal pelihara hidupku. Amin. Tuhan tak pernah lalai mengawal langkahku. Bila semua terjadi seizin darimu, ku percaya
saat ini badai begitu banyak yang menerpa hidupmu. Masalah silih berganti terjadi atas hidupmu. Bahkan mungkin engkau tidak mampu melihat masa depan yang baik akan terjadi atas hidupmu. Tapi ketika engkau belajar untuk mengerti rencana Tuhan, dan engkau terus belajar bersabar menantikan janji Tuhan, engkau akan mendapatkan yang terbaik. Kau akan dapatkan yang terbaik. Hai orang-orang muda, jangan buru-buru menikah karena umur, tapi tetap nantikanlah yang terbaik dari Tuhan. Nantikanlah yang terbaik dari Tuhan. Apapun yang saat ini kau mau usahakan, kerjakan. Pastikan engkau melangkah bersama dengan Tuhan. Dan percaya yang terbaik dari Tuhan itu akan engkau alami. Bagaimana supaya engkau mengerti yang terbaik dari Tuhan? Belajar mengerti kehendak Tuhan. Minta kepada Tuhan. Ajari setiap hati kita untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, untuk mengerti kemauan Tuhan dalam pribadi kita. Jangan kita bertindak dengan kemauan kita, tapi biarlah setiap tindakan kita tahu itu adalah kemauan Tuhan dalam hidup kita. Setiap tindakan kita itu adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur kepadamu buat berkat kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba bagikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah hamba bagikan pagi ini tidak kembali begitu saja, tidak sia-sia begitu saja, tapi firman Tuhan itu hidup dan yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Di mana hamba tahu bahwa dalam kehidupan kami di dunia begitu banyak masalah, begitu banyak problema, begitu banyak tantangan yang kami hadapi dalam hari-hari hidup kami. Tapi kami bersyukur buat kebenaran firman pagi ini sudah meneguhkan kami bahwa apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan hari-hari ini, kami tetap melihat bahwa di dalam Tuhan ada jaminan yang pasti. Di dalam Tuhan kami terpelihara dengan baik. Di dalam Tuhan kami tidak pernah ditinggalkan sendirian, tapi di dalam Tuhan Allah selalu bersama kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Aku berdoa buat rumah tangga yang ada di dalam sidang Tuhan ini. Adalah rumah tangga yang berkenan kepadamu, rumah tangga yang harmonis. Apapun yang biasa usahakan oleh setiap rumah tangga, tuh hal yang buka jalan bagi mereka, dan engkau buat mereka berhasil. Orang-orang muda yang dalam sidang Tuhan, serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka belajar mengerti rencana dalam kehidupan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan di masa muda mereka, Allah turun campur tangan bersama mereka. Yang masih di bangku pendidikan, Tuhan juga berkatilah mereka. Biar di bangku pendidikan juga mereka mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan yang berusaha berbisnis juga engkau